pimpinan kongregasi waktu itu. Saya bertanya, bagaimana keuskupan yang besar ini kok tidak punya rumah retret, sedangkan keuskupan-keuskupan lain itu tidak punya. Apakah kira-kira kalau keuskupan itu tidak berpikir, kira-kira apakah kongregasi ini siapkah kalau membangun rumah retret? Saya gitu. Rupanya pemikiran saya ini ditanggapi baik oleh pimpinan kongregasi waktu itu, Suster Efrasia. Suster Efrasia itu rupanya menyambut baik ide saya, sehingga saya diminta untuk mencari lahan yang kira-kira cocok untuk rumah retret. Itu terjadi tahun 1994. Ditemani oleh Pak Sandi, Pak Gunadi, dan Pak Jois. Setiap sore jam 3, jam setengah 4 itu kami sudah keliling, sudah pergi mencari lahan yang kira-kira bisa dipakai untuk rumah retret. Baik itu menuju Tenggarong, menuju ke jurusan Bontang, dan Balikpapan, semua sudah kami kitari. Tetapi ternyata saya menjawab belum ada yang cocok. Terakhir itu ada seorang bapak, bapak siapa gitu dari Malaysia kalau nggak salah, itu menunjukkan tempat ini. Dan waktu itu memang ini masih padang gurun, padang yang gersang, yang hanya ada ilalang. Tapi mengingat bahwa lahannya seperti yang saya gambarkan, saya mengatakan, ini cocok untuk kami. Ya. Sehingga hari berikutnya, seminggu kemudian, kami mengundang para ketua-ketua wilayah atau ketua kampung di sini untuk berkumpul bersama. Kira-kira lahan-lahan mana itu yang mau diserahkan untuk rumah retret. Dan berkumpul. Dan ini saya laporkan dengan pimpinan kongregasi Suster Efrasia, dan juga saya bicara juga dengan pihak keuskupan. Akhirnya disetujui bahwa ini sebagai calon rumah retret. Dan waktu itu ketika saya ditanya, gimana suster, cocok enggak? Yang waktu itu ketika saya mengatakan belum, sampai ada teman yang agak sedikit marah karena sudah sekian banyak. Saya mengatakan tidak cocok, suster maunya kayak apa? Saya mengatakan, Pak, yang saya mau untuk rumah retret itu satu, luas. Yang kedua, itu tanahnya itu tidak landai, tapi ya berbukit-bukit, bergunung lah kalau bisa. Kemudian yang ketiga, berair, ada sumber air. Sampai teman-teman itu mengeluh dan sedikit putus asa. Tapi saya mengatakan, Pak, nanti kalau memang Tuhan menghendaki, pasti kita akan dapat. Sehingga yang terakhir ya ini, yang saya mengatakan ya. Ternyata ya memang pertama kali yang saya minta tuntutannya paling minim itu 5 hektar. Dan memang cukup 5 hektar yang diberikan, yang ditunjukkan itu. Itu kongregasi mengutus para suster yang mengawali atau merintis membuka lahan untuk pembangunan ini, antara lain Suster Henrita, Suster Helen, Suster Lena, dan untuk selanjutnya diteruskan oleh Suster Paula dan para suster yang lain. Suster Paula lah yang mempunyai ide, semangat, tetapi juga melaksanakan seluruh pembangunan
dari bangunan awal sampai selesainya pembangunan di lokasi Rumah Retret Putak Bukit Rahmat ini sampai sekarang. Sejak awal para suster berkarya di sini dalam merintis karya pembangunan rumah retret ini, pertama-tama mereka membangun biara di kampung di Stasi Putak dan menginap di sana, tinggal di sana, sementara membangun unit-unit yang akan menjadi penginapan, ruang makan dan juga tempat doa. Masuk pertama di sini ini jalan juga masih bebatuan, terus ini semua karena bekas kebakaran tahun 98 itu jadi gundul semua di sini, gundul semua. Terus yang pertama dilakukan almarhum Suster Paula untuk membuka lahan menanam pohon-pohon yang ada di lokasi ini yang sekarang kita lihat hijau. Jalan berbatu juga disemenisasi, jadi sekarang sudah lihat. Saat pertama mulai membangun, pertama dibuatkan asrama untuk para karyawan dan suster, yaitu di bawah sini. Ini yang di bawah sini ini yang sekarang jadi penginapan Kana ini untuk sekarang ini. Dulu masih pondok atap daun. Nah, setelah itu jadi karyawan masuk tinggal di sini, mulai bangun pertama itu di ruang makan Hermon. Ruang makan Hermon dibangun tahun 98-99. Lalu tahap kedua itu di lembah sini dibangun Wisma Sinai, Galilea dan Sion. Sion dan Sinai untuk penginapan, sedangkan Getsemani itu untuk aula pertemuan. Lalu periode berikutnya mereka para suster di sini membangun kapel Wisma Tabor dan dilanjutkan juga dengan biara MISF. Dan dengan perkembangan penambahan jumlah tamu yang sungguh signifikan, maka ada tambahan membangun Wisma Kana, pavilion keluarga. Dalam perkembangan baru 2 tahun lalu juga, karena melihat kondisi penginapan juga semakin tahun nampaknya semakin berkurang terus. Akhirnya kita memutuskan untuk bangunan yang dulu digunakan untuk showroom toko rohani akhirnya dialih fungsi menjadi Wisma Galilea untuk kapasitas. Rumah retret ini bukan hanya sebatas kita penyediaan fasilitas akomodasi, tetapi lebih kepada juga kita menyediakan pendampingan rohani bagi orang muda. Ya, selama ini yang kami dampingi itu anak-anak sekolah, entah itu kelas 6, kelas 9, dan kelas 12. Ketika mau menghadapi ujian biasanya ada program dari sekolah untuk retret, mempersiapkan diri. Kita menyediakan tim untuk bisa mendampingi mereka, dan pola pendampingan biasanya saya juga variasi dengan permainan outdoor. Kalau outbound itu kan hebat, spektakuler, tapi kalau versinya Suster Hill itu outdoor aja, supaya ada gerak motorik, mereka merasa fresh daripada di dalam aula aja, di dalam ruangan.
tapi saya membuat modul yang ada outdoornya dan itu nampaknya cukup diminati. Selain dalam bentuk pendampingan seperti itu juga kita juga membuka diri. Siapa saja yang datang kadang-kala mau cari tempat untuk curhat, ya kita mendengarkan dan membawa mereka entah ke gua atau ke dalam kapel untuk berdoa tentang situasi yang mereka alami. Itu dalam lingkup di rumah retret ini. Di stasi Santo Yosef Putak juga kita terlibat pendampingan orang muda Katolik, Miss Dina, lalu kita melayani doa-doa misalnya ibadat sabda hari Minggu ketika tidak ada pastor. Bahkan juga Loa Duri sama Loa Janan kalau mereka kekurangan tenaga untuk memimpin juga mereka biasanya meminta tolong untuk kita memimpinnya dan itu kita membuka diri untuk bisa membantu selagi kita masih bisa membantu. Nah, kalau berkarya di sini itu tempatnya memang harus mau dan rela diganggu. Entah itu diganggu jam istirahatnya, diganggu untuk mau minta tolong apa gitu. Jadi disinilah kesiapsediaan dalam setiap saat untuk mau direpotkan, diganggu, dimintain tolong. Itu yang harus dihidupi karena ya spiritualitas kongregasi keluarga kudus ya. Ya kadangkala spot jantung juga dengan situasi kadangkala pas-pasan gitu. Tetapi dengan kata-kata pater pendiri bahwa suksesnya karya misi sepenuhnya tergantung pada rahmat Allah bekerja dari bagaimana saya juga meletakkan untuk membiarkan Allah berkarya lewat apa saja. Beriman juga harus spot jantung juga, harus cemas, harus merasa tidak tentu, harus merasa diganggu. Semuanya itu menjadi warna-warni dalam kehidupan. Mensyukuri bahwa kehadiran Suster Paula sangat berjasa untuk karya pelayanan ini, di mana beliau sungguh sebagai perintis yang membangun rumah retret ini untuk pelayanan rohani, mental spiritualitas untuk orang-orang muda maupun juga keluarga Kristiani yang membutuhkan tempat yang tenang dan damai. 8 tahun bisa berjalan bersama almarhum. Di dalam kegigihan dia berjuang dengan tuntutan juga ya, tuntutan yang sangat keras. Bagi ya saya sendiri saya mengalami ya. Berjalan bersama dia itu sesuatu yang tidak mudah gitu loh. Tapi saya berjuang untuk melihat nilai-nilai luhur yang dia miliki dan dia perjuangkan. Ini yang sangat saya banggakan dari pribadi Suster Paula itu sendiri. Dan saya sempat merefleksikan juga bahwa kalau saya nggak berkarya selama 8 tahun bersama almarhum, saya nggak menjadi seperti ini gitu loh. Banyak nilai yang saya serap dan boleh dikatakan dia juga menuntut saya untuk bagaimana totalitas dalam pemberian hidup di dalam panggilan itu. Kalau sudah katakan ya, iya gitu dia. Jadi serius sih apa yang dijalani saat ini. Nggak usah mikir macam-macam. Ini selalu yang saya lihat dia hidupi dan sungguh juga pribadi yang sangat radikal. Rasa empati peduli dengan masyarakat itu sangat kuat, sangat tinggi gitu. Dan itu lintas suku dan lintas agama. Itu luar biasa. Nilai luhur yang saya merasa kehilangan. Kadang-kala saya merindukan dia hadir bersama saya di dalam proses meneruskan karya ini. Dan sempat dia tuh sebenarnya sakit yang diderita tuh kanker. Doanya bertahun-tahun berjalan bersama saya, Tuhan saya mau sakit tapi jangan beri saya kanker. Karena dia trauma dengan ibunya yang sakit kanker itu. Lalu dia nggak mau juga bahwa dia mengalami sakit, tapi nampaknya akhirnya Tuhan menjawab apa yang dia tidak suka itu. Lalu akhirnya dia menderita kanker itu dan sempat down juga. Apa yang
teringat betul di antara kami ini kan, almarhum itu selalu menekankan bahwa kita bekerja di sini ini sebagai keluarga. Jadi setiap pekerjaan yang kita merasa kurang baik, kita memperbaiki. Jadi tidak memikirkan bahwa itu miliknya suster atau miliknya siapa. Jadi kita merasa memiliki semua di sini. Jadi kita harus siap melakukan apa yang kita punya, kemampuan apa kita bisa melakukannya. Walaupun suster itu seorang suster, tapi tidak malu apa yang menjadi kemauan suster untuk mengembangkan Bukit Rahmat ini. Beliau itu merintis sampai berjualan sayur-sayuran. Ya, dijual di rumah sakit Dirgahayu. Kalau habis ya beliau pulang. Kalau tidak habis, beliau masih keliling-keliling ke sekolahan-sekolahan dan teman-teman yang dikenal sama suster. 15 tahun dia berjuang di sini dan ya sungguh menyatu dengan tempat ini, menyatu dengan umat, menyatu dengan karya pelayanan. Semua umat dari Balikpapan, Bontang, Sangatta sungguh sangat akrab dengan dia karena familiar, menyaudara orangnya, gembira juga. Itu yang saya sangat kenal dengan beliau. Walau ya, pernah ada kejadian, saya lupa tahun berapa itu. Jadi dapur itu kebakaran, dan kebakaran itu penyebabnya dari konsleting listrik. Jadi waktu subuh, saya juga kebetulan waktu itu tidak ada di sini. Nah, begitu saya datang sudah rata dengan tanah rumah itu. Jadi almarhum itu punya pikiran ini gimana caranya supaya saya bisa membangun lagi rumah ini. Dia ya modelnya apa ya? Jadi dia berpikir bagaimana caranya supaya ini tidak terjadi lagi dan saya bisa membangun lagi rumah ini. Jadi dengan segala cara dia berusaha mencari uang dengan jualan sayur, mencari uang kemana-mana, yang penting itu bisa dibangun lagi. Memang beliau itu dari kecil memang sudah punya bibit-bibit berjuang untuk berkembang, khususnya untuk mengembangkan ini panggilan MASF, suster-suster MASF khususnya. Jadi saya juga ikut senang dan saya bangga bahwa beliau itu berjuang sampai mati-matian, sampai akhirnya sakit berkali-kali tidak sembuh, akhirnya dipanggil Tuhan.